Venezuela adalah salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Namun, sejarah pengelolaan sumber dayanya tidak hanya menjadi soal ekonomi, tetapi juga perjuangan politik. Di balik perjalanan panjang ini, ada istilah yang menjadi kunci, resource nationalism. Bagaimana kebijakan ini dimulai, dan apa dampaknya terhadap ekonomi, politik, dan hubungan internasional Venezuela? Konsep resource nationalism di Venezuela mulai tumbuh pada paruh pertama abad ke-20, saat perusahaan asing mendominasi sektor minyak negara ini. Sejak penemuan minyak di Danau Maracaibo pada tahun 1922, perusahaan seperti Royal Dutch Shell dan ExxonMobil mengeksploitasi sumber daya alam Venezuela dengan keuntungan besar, sementara rakyat Venezuela hanya menerima sedikit manfaat. Namun, kebijakan ini mulai berubah secara signifikan pada tahun 1976 ketika Presiden Carlos Andrés Pérez menasionalisasi sektor minyak. Langkah ini menciptakan perusahaan minyak milik negara, Petróleos de Venezuela S.A. atau PDVSA, dan mengubah Venezuela menjadi salah satu negara pelopor dalam gerakan nasionalisme sumber daya. Venezuela memilih pendekatan revolusionary resource nationalism, sebuah kebijakan yang bertujuan untuk mengambil kendali penuh atas sumber daya alam, terutama minyak. Kebijakan ini dipengaruhi oleh konteks politik dalam negeri. Pergantian rezim, kestabilan politik, dan ketergantungan pada perusahaan asing menciptakan kebutuhan untuk merebut kembali kendali. Pada era 1990-an, Presiden Hugo Chavez memperkuat pendekatan ini melalui agenda revolusi Bolivarian. Así sale el petróleo, miren. Ustedes pueden ver la cámara. Tiene agua, ¿ves? Tiene agua, tiene barro. Pero ahí para los venezolanos y las venezolanas, y además para convertirlo ¿en qué? En desarrollo humano, ya lo dije, desarrollo económico, integral, soberanía, independencia nacional, territorio, el petróleo. Ia tidak hanya merebut kendali kuasa penuh atas PDVSA, tetapi juga memperkenalkan kebijakan redistribusi kekayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial. Chavez menggambarkan minyak sebagai alat kedaulatan dan identitas nasional. A Lula, a Dilma, al Pepe Mujica. El candidato de la derecha y sus finales de campaña acaban de anunciar al país que reconoce la victoria bolivariana. Proses merebut kembali kendali sumber daya alam di Venezuela dimulai dengan kebijakan nasionalisasi. Secara langsung, pemerintah mengakhiri kontrak-kontrak asing dan memaksa perusahaan seperti ExxonMobil dan ConocoPhillips menyerahkan aset mereka kepada negara. Kebijakan ini mengacu pada prinsip neo-merkantilisme, di mana pemerintah tidak hanya melindungi pasar domestik tetapi juga berperan aktif dalam perdagangan internasional. PDVSA menjadi ujung tombak kebijakan ini, bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola minyak dan berdagang di pasar global. Dampak kebijakan resource nationalism ini sangat signifikan. Di dalam negeri, hubungan antara pemerintah dan sektor swasta menjadi tegang karena perusahaan lokal dipaksa tunduk pada kontrol negara.
La ganancia integral de las operaciones de petróleo de Venezuela durante 2013 se ubicó en 12.907 millones de dólares, lo que representa un incremento de 7.700. Di tingkat internasional, hubungan Venezuela dengan negara-negara barat menjadi buruk. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. Como vocero del imperialismo vino a dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación, de explotación y de saqueo a los pueblos del mundo. Una película de Alfred Hitchcock estaría buena. Incluso yo propondría un título: La receta del diablo. Es decir, el imperialismo norteamericano, y aquí lo dice Chomsky con una claridad meridiana y profunda, está haciendo desesperados esfuerzos por consolidar su sistema hegemónico de dominación. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra. No podemos permitir que se instale la dictadura mundial, que se consolide, pues. Que se consolide la dictadura mundial. Terutama dengan Amerika Serikat. Namun kebijakan ini juga memperkuat posisi Venezuela di kalangan negara-negara OPEC. Chavez menggunakan pendapatan minyak untuk membangun aliansi politik dengan negara-negara di Amerika Latin melalui Petrocaribe dan program bantuan energi lainnya. Meskipun kebijakan ini memberikan Venezuela kendali penuh atas sumber dayanya, terdapat sejumlah tantangan yang besar. Ketergantungan pada minyak membuat ekonomi Venezuela sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Selain itu, buruknya manajemen PDVSA menyebabkan penurunan produksi secara drastis. Namun kebijakan resource nationalism juga membuat peluang besar. Dengan kontrol penuh atas minyak, Venezuela memiliki potensi untuk memanfaatkan sumber daya ini demi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Jika dikelola dengan transparansi dan efisiensi. Teori merkantilisme adalah teori yang sangat relevan untuk kasus sumber daya di Venezuela, karena mengedepankan kepentingan akumulasi kekayaan melalui perdagangan internasional, terutama ekspor. Venezuela dengan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, seharusnya dapat memanfaatkan kekayaannya untuk mencapai surplus perdagangan dan meningkatkan kekuatan ekonominya. Namun, krisis ekonomi yang berkepanjangan dan kebijakan yang tidak mendukung telah mengakibatkan penurunan nilai ekspor dan ketidakstabilan makroekonomi. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip merkantilisme dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kondisi ekonomi di Venezuela. Kisah Venezuela adalah pelajaran tentang pentingnya kedaulatan nasional atas sumber daya alam. Namun, keberhasilan resource nationalism membutuhkan lebih dari sekedar kebijakan. Ia membutuhkan manajemen yang bijak dan kolaborasi global yang seimbang. Sumber daya alam adalah harta bangsa. Namun, harta ini hanya akan bermakna jika dikelola untuk kesejahteraan bersama.